Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Kita mendengarkan sejenak agar bisa sama-sama mendapatkan faedah dari penanya dan ustazah yang memberikan jawaban, insyaallah. Ya, katakan. Ini untuk perkara anak ya, insyaallah, karena tadi kan poin yang keempat harta, bukan harta cuma berupa uang atau perhiasan atau anak juga. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau anak tersebut itu sudah nggak ada kemudian tanggung jawab itu kan tanggung jawab nanti dipertanggungjawabkan sampai di akhirat untuk kedua orang tuanya. Bagaimana kalau posisinya sekarang orang tuanya tinggal satu aja, tinggal ibunya aja, untuk tanggung jawabnya sampai di mana? Anaknya usia nanti bisa tanggung jawab. Bisa menyebutkan usia anak dan mungkin berapa anaknya gitu. Anaknya kebetulan dua, yang satu usia 13 tahun, yang satu usia Yang 13 tahun putri atau putri, dua-duanya putri. alhamdulillah ikut semua. Oh, masya Allah. yang satu 13, yang Yang satu 13, yang satu tadi 9 tahun. Iya, masya Allah. Bagaimana Umahat? Kok sepertinya masih asik ini ya? Asik makan sushi atau asik ngobrol? Sudah siap mendengarkan kembali? Ya, masya Allah. Mungkin saya izin mengulang kembali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pengasuhan anak ya yang diasuh oleh ibu tunggal gitu, anaknya dua putri semua berusia berapa tadi? 13 dan 9 tahun ya. Ya, ini bagaimana memaksimalkan pengasuhan dengan ayah yang kadang sudah meninggal. Tafadhol. Baik, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika ia harus mengasuh anak-anaknya atau buah hatinya dalam kondisi sendirian, atau dalam kata lain, ayahnya anak-anak sudah meninggal dunia. Maka yang perlu kita lakukan adalah perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ketahuilah banyak di antara para ulama sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sekelas Imam Ahmad rahimahullahu taala, mereka hidup dalam kondisi di mana ayah mereka meninggal dunia di waktu mereka masih kecil. Mereka dibesarkan oleh seorang ibu yang hebat, oleh seorang ibu yang memiliki cita-cita tinggi agar anaknya bisa menjadi anak yang bermanfaat. Dan kita juga punya sebuah kisah tentang bagaimana Maryam
adalah putri dari Imran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Maryam itu tumbuh dalam kondisi ayahnya sudah meninggal dunia. Maka ibunya yang hebat yang bernama Hana binti Fuqada, beliau mulai memikirkan dari masa Maryam masih berada dalam kandungan. Tuh ibu-ibu lihat, ibu-ibu yang hebat itu mulai mendidik anak itu bukan hanya ketika anaknya sudah owe-owe jebrol, tapi dari mulai memilih pasangan dia sudah berpikir nanti kelak anakku insya Allah mau jadi apa, mau jadi orang yang bermanfaat, harus menyamakan satu visi dan misi dengan pasangan. Jadi tidaklah menikah kecuali harus sama gitu loh, harus sama punya visi misi dengan pasangannya untuk mendidik anak-anak. Dan ketika ibunya Maryam kembali lagi mengandung Maryam, maka ketika itu lihat, ini sama-sama perempuan ya anaknya ya. Ketika itu Hana berkata, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi," kata Hana, "inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Kata ibunya Maryam, "Ya Allah, saya nazarkan apa yang ada dalam perut hamba nih, janin nih yang ada dalam perut hamba nih, aku nadarkan nanti kalau keluar berkhidmat di Baitul Maqdis." Ya Allah, lihat cita-cita yang mulia. Orang kalau berkhidmat di Baitul Maqdis zaman dulu tuh sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya ibunya Maryam punya cita-cita anaknya menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi yuk kita sekarang sadari bahwa ketika kita itu meninggalkan anak-anak yang mana anak-anak yang kita tinggalkan itu adalah anak-anak yang bermanfaat untuk umat, maka kita nih sebagai orang tua kita dapat aliran pahalanya. Kita sudah terbujur kaku di kubur, anak kita Masya Allah menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat, maka pahalanya mengalir untuk kita ya, jadi harus punya cita-cita yang tinggi Bu ya. Jangan pernah kecilkan cita-cita kita. Kenapa? Karena kita itu hamba yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menilik kehidupan para ulama di zaman dahulu kala, tidaklah mereka Allah jadikan sebagai ulama-ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas dan bermanfaat untuk orang banyak, ataupun Maryam yang akhirnya berkhidmat di Baitul Maqdis, kecuali mereka memiliki ibu yang hebat. Jadi tidak usah bersedih ibu-ibu yang saat ini membersamai anak-anak dalam kondisi sendirian, tidak ada suami yang mendampingi. Percayalah, Allah itu zat yang maha tahu, Allah yang akan menguatkan hati ibu-ibu semuanya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Banyak juga orang-orang yang dia memiliki pasangan hidup, ternyata pasangan hidupnya itu keberadaannya ada dan tiadanya sama saja. Ya. Sekarang berjuanglah, minta kepada Allah taufik, minta kepada Allah kekuatan, minta kepada Allah kemudahan, agar Allah senantiasa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Percayalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan beri. Kalau kita berprasangka buruk, Allah juga akan beri dengan prasangka kita. Jadi selamat ibu, berjuang meminta kemudahan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah, meminta bimbingan kepada Allah, meminta segalanya kepada Allah, maka Allah akan bimbing ibu. Allah berikan kekuatan ibu untuk menemani buah hati tercinta menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat. Barakallahu fi. Oke, untuk seorang ibu sampai kapan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya kalau anaknya perempuan? Maka pertanggungjawaban seorang ibu ketika anak-anaknya perempuan bertanggung jawab sampai dia mendapatkan suami. Ya,
Karena anak perempuan ini kalau sudah menikah, maka tanggung jawabnya ada pada suami mereka. Tapi apakah kemudian kita lepas tidak mendoakan? Tetap kita mendoakan. Ya, doanya ibu tuh sepanjang masa. Jadi kalau kita sudah menikah kan juga ibu-ibu kita tetap kan mendoakan. Nah, doa dikawal dengan doa. Ya, begitu Bu. Wallahu taala alam. Dan ibu berdoa sama Allah, ya Allah. Sebentar, saya mau tanya dulu juga kepada ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, siapa yang punya anak, ya anak-anak belum menikah, ya sekarang usianya belasan tahun, sudah mulai memikirkan, ibu berdoa begini, ya Allah, berikanlah kepada hamba menantu yang baik. Siapa yang sudah berdoa begitu? Saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, nih. Sebentar. Bu, saya cerita sebentar ya, sedikit ya. Sekarang banyak. Saya pernah menemukan seorang wanita. Jadi maghrib tuh saya ditelepon tuh sama seorang wanita. Ini kisah nyata. Jadi zaman sekarang tuh ngeri gini loh. Terus saya ditelepon sama wanita ini, Ustazah, tolong datang ke rumah sakit ini di Yogyakarta. Kalau tidak datang, mungkin Ustazah tidak berjumpa lagi dengan saya di dunia dalam waktu yang dekat. Wah, kan ngeri tuh Bu, diancam begitu Bu. Wah, ini ngapain malam-malam juga ya Mbak Li? Saya khawatir nanti kalau nggak datang, dia bunuh diri. Ya, akhirnya alhamdulillah atas izin Allah suami saya mau mengantar. Ya, sampailah saya di sebuah rumah sakit Bu. Terus saya lihat Mbak ini langsung lihat saya langsung nangis gitu ya. Kalau ada apa kok belum apa-apa sudah nangis ya. Dan beliau bercerita, gini ceritanya. Nah ini makanya dari situ ternyata ada hikmahnya. Setelah saya melihat kejadian itu, saya mulai berdoa sama Allah. Mbak ini bilang gini, Ustazah, saya itu depresi. Kenapa Mbak depresi Mbak? Jadi ceritanya saya tuh belum lama menikah dengan suami. Dan suami saya ketika menikah dengan saya dari awal gak jujur. Setelah menikah baru dia bilang bahwa ternyata dia gak suka sama wanita, dia sukanya sesama jenis. Ya itu ada. Dia nggak suka sama saya Ustazah. Dia sukanya sama teman kencannya laki-laki. Ya Allah Bu, ada. Ini bukan novel, bukan drakor. Ini kisah nyata, benar. Jadi sekarang kita sebagai seorang ibu yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki mulai berdoa. Ya Allah, berikanlah saya menantu yang salih, menantu yang salihah, menantu yang baik agamanya, menantu yang sayang kepada anak-anak. Sudah mulai berdoa. Ya PR. Yang belum memikirkan itu, mari perbanyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah karuniakan kita menantu-menantu yang baik. Amin. Di judul next kajian menantu dan mertua. Menarik itu seperti Iya, Masya Allah, barakallahu fiik Ustazah. Baik, saya takut ini kayaknya mau nunjuk semua ini ngomong saya gitu. Ini siapa ini? Ini kayaknya monggo silakan. Masih di grup ini ya. Boleh yang begini warna merah marun ya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Zahro dari Lamongan. Mbak Zahro dari Lamongan. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga berkenan dengan pertanyaannya. Jadi Ana kan seorang pelajar dan juga seorang pekerja. Masya Allah, usia berapa Mbak? 23. Masya Allah. Baru lulus itu tahun 2022. Alhamdulillah 1 tahun setelahnya kekayaan bisa bekerja di 2 tempat. Bisa bekerja di 2 tempat. Oke. Terus habis itu dalam waktu yang bersamaan mendapatkan info terkait dengan beasiswa untuk lanjutkan S2. Sebenarnya dari orang tua sudah ingin dari dulu anak itu ke S2, tapi sebenarnya masih belum ada keinginan untuk lanjut pada saat itu karena kan baru lulus. Terus sebenarnya bukan karena keinginan pribadi, hanya ingin mewujudkan keinginan dari orang tua. Lantas yang ingin Anda tanyakan, apakah ini itu termasuk sebuah hal yang ngoyo dalam mengejar sesuatu yang bersifat dunia, terus ingin meminta motivasinya bagaimana
untuk anak yang masih muda ini, terus dengan kesibukan yang seperti itu, anak juga harus belajar terkait ilmu agama, dikarenakan masih sangat minim. Ibaratnya kita terlalu loyo untuk mengejar hal duniawi sampai S2, sedangkan untuk ilmu agamanya itu masih dirasa kurang gitu sih. Baik, jazakillah khair. Monggo. Enggak, silakan. Ya. Diulangi lagi pertanyaannya bisa. Oke, diulangi lagi. Kayaknya saya lupa. Masya Allah, ini Jazakillah khair. usia tadi berapa? 23 tahun ya. Masya Allah, 23 tahun sudah hadir duduk bersama. Masya Allah, umahat sekalian nih, Masya Allah. Beliau ini pertanyaannya adalah ketika ada rencana ya untuk melanjutkan studi S2 di tengah juga kesibukannya sudah bekerja. Kalau nggak salah tadi di 2 tempat ya. Iya, Masya Allah ya, kesibukannya. Apakah dengan mempunyai rencana itu bisa jadi dianggap terlalu mengejar dunia gitu ya, sedangkan juga butuh banyak mencari ilmu agama juga. Nah, ini mungkin mohon sarannya dari Ustazah gitu. Baik, jazakillah khair. Barakallahu fiki wa barakallahu fi hayatiki wa barakallahu fi ilmiki wa zawwajukillahi birajulin salih. Paham dah ibu-ibu maknanya? Amin. Yang penting amin gitu ya. Ya, oke. Semoga Allah ini bukan kampanye, maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk hidup beliau, dan semoga Allah memberikan kepada beliau jodoh yang saleh. Amin. Baik teman-teman, adik-adik yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa kita sebagai seorang wanita, apalagi posisi kita adalah sebagai seorang muslimah, kita memiliki tugas. Di antara tugas yang telah Allah wajibkan kepada kita adalah menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama. Kenapa kita harus mencari ilmu agama? Karena tidaklah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik ibadah-ibadah yang sifatnya hati. Misalnya apa ibadah yang sifatnya berkaitan dengan hati? Misalnya ridho, mencintai, tawakal, takut kepada Allah. Itu semuanya adalah ibadah-ibadah hati. Atau ibadah-ibadah yang sifatnya badan, misalnya apa? Salat, ya apalagi misalnya haji, umrah. Atau kata para ulama, ibadah yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah yang ada dengan harta, misalnya apa? Zakat, ya. Semua ibadah itu memerlukan ilmu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba kecuali dengan 2 syarat. Apa syarat pertama? Syarat pertama, kita lakukan amal soleh kita hanya untuk Allah. Dan ini butuh perjuangan loh Bu. Yang namanya belajar masalah ikhlas itu saya kira ibu-ibu sudah pernah dapatkan semuanya. Tapi untuk menjalankannya itu butuh pertolongan Allah. Yang namanya setan itu kan tetap aja, ya kita udah tahu tuh, ya Allah ibadah ini hanya untukmu, tapi kadang terjebak dengan godaan-godaan syaitan. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mutaba'ah itu ibadah kita harus sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya ke Mbak Zahra, dalam dunia kerja itu kita sebagai pekerja wajib memenuhi aturan yang ada di dunia kerja nggak sih? Harus ya. Kenapa Mbak? Masya Allah. Apa katanya Mbak? Oke, baik. Karena kita sudah menyanggupi ya. Oke, sepakat ya. Baik ibu-ibu, sama. Kita sebagai hamba
Dulu ketika kita berada di dalam rahim ibu kita dan Allah tanya, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Kata Allah, bukankah saya adalah Rabb kalian? Kita semuanya sepakat tuh bilang, bala, iya wahai Rabbku. Dan tidaklah Allah menciptakan kita, mengeluarkan kita dari rahim ibu kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti kita harus nurut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pengen tahu aturan Allah, larangan, kemudian perintah, maka kita harus banyak-banyak duduk mencari ilmu agama. Maka dari itu Rasulullah SAW beliau bersabda, thalabul ilm fardhu ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu agama itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan yang namanya wajib itu kalau ditinggalkan apa konsekuensinya ibu-ibu? Berdosa. Sama kita pakai kerudung wajib menutup aurat. Kalau ditanggalkan dosa. Menuntut ilmu agama juga sama. Bahkan saya lupa seorang tabi'in pernah berkata, saya tidak akan mengucapkan kalau nggak yakin banget, tapi ini saya pernah baca di buku tabi'in, katanya gini, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang mengerti ilmu dunia tapi nggak paham ilmu agama. Tuh lihat. Jadi jangan sampai kita tuh ngoyo-ngoyo banget mengejar ilmu dunia, padahal rizki kita itu sudah dijamin sama Allah. Tapi kita justru melalaikan dari yang namanya belajar ilmu agama. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, mari kita jadikan menuntut ilmu agama ini sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Bukan sebagai sambilan atau mungkin sambil menunggu yang lain, tapi jadikan prioritas. Ya, prioritas. Kalaulah selama ini kita sudah terlanjur mengejar ilmu dunia, sudah terlanjur sibuk dengan urusan dunia, ada kalanya kita harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak, bermuhasabah, introspeksi diri. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya? Apakah saya sudah terlalu jauh gitu ya? Dan kembalilah kepada Allah. Mumpung masih diberikan waktu. Bu, ada loh orang lagi ngejar dunia, tiba-tiba Allah wafatkan. Ada orang lagi dengerin musik, tiba-tiba Allah wafatkan. Ada orang lagi nonton drakor, tiba-tiba Allah wafatkan. Dan ibu-ibu tahu, Allah itu akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita ngejar dunia, yang jadi kekhawatiran kita takut Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang mengejar dunia. Dunia itu boleh dicari, boleh, tapi tidak dijadikan sebagai prioritas. Nah, di gini loh ibu-ibu, kita dalam memandang dunia tuh gini. Ya Allah, saya berikanlah harta kepada saya agar harta itu bisa membantu hamba dalam beribadah kepadamu. Itu. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan hamba yang mengejar dunia, karena dunia itu kata Imam Ibnul Qayyim kalau dikejar kayak bayangan, dia lari. Ya. Maka jadikanlah dunia yang mengejar hamba. Nah, doanya dibalik. Kalau kemarin doanya ya Allah berikanlah ini. Berarti kan kita yang ngejar dunia. Sekarang doanya dibalik. Ya Allah, jangan jadikan hamba dan suami hamba orang yang ngejar dunia. Habis waktu kita. Tapi jadikan dunia yang ngejar kita. Ada tuh orang-orang begitu. Tipsnya apa ibu-ibu? Gini tipsnya, saya kasih. Bangun tidur. Nih berhubungan dengan sabdanya Rasulullah SAW. Ibu-ibu bangun tidur, yang keinget jangan orderan. Ibu-ibu bangun tidur, yang keinget jangan closingan. Ibu-ibu bangun tidur, yang keinget jangan pekerjaan dunia. Kalau kita begitu setiap hari, Bu, dunianya dicerai-beraikan sama Allah, diberantakin sama Allah. Tapi kalau kita bangun tidur, itu Rasulullah yang bersabda, kalau kita bangun tidur yang keinget akhirat, ya Allah, hamba memohon ampun, tadi malam saya itu udah niat pengen qiyamul lail, sudah pasang alarm ya Allah, giliran alarm bunyi, hamba bangun ya Allah, tapi tak matikan tuh alarm, gitu ya. Ada nggak yang model begitu tuh? Malah banyak. Ya Allah, hamba tahu ya Allah, itu adalah sesuatu yang rugi, gitu kan ya?
Nah itu tuh kita nyesel. Terus kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, kaki kanan ke masjid, Mbak. Terus baca doa, gitu terus. Jadi pagi tuh dimulai dengan akhirat. Maka apa yang terjadi? Ingat, perubahan akan terjadi dalam hidup ibu-ibu semuanya. Maka Allah akan kumpulkan dunia di mata ibu-ibu. Dan kita sudah nggak senang lagi dengan dunia. Dunia ada, tapi kita nggak gimana ya bahasanya ya? Nggak terlalu itu Nggak terlalu berambisi gitu loh. berambisi. Dunia ada, jadi tapi kita tuh diberikan kesadaran gini loh sama Allah. Misalnya ya ibu-ibu, ada loh orang kayak gini loh. Ada orang tuh sudah bosan sama dunia. Saya pernah tuh ketemu sama orang begitu. Benar. Loh, kok bisa? Sadar, bosan sama harta, maaf, bukan bosan sama dunia. Bosan sama dunia meninggal dunia. Bosan sama harta. Jadi saya ketemu sama ibu-ibu. Ibu ini Masya Allah sudah dikasih tuh sama Allah harta banyak. Masya Allah, mobil nggak kehitung berapa jumlahnya, nggak tahu. Dia bilang gini, ya Allah, beliau usianya sudah di atas 50 tahun. Curhat ke saya, Ustazah, semakin hari kok saya sudah nggak semakin tertarik dengan harta ya Ustazah. Saya sudah tahu kok rasanya naik kapal pesiar, sudah tahu pesawat, sudah tahu semuanya. Sudah ngicip katanya gitu ya. Dan ternyata harta tuh ya gitu-gitu aja, kata beliau gitu. Nikmat dunia tuh ya gitu-gitu aja. Nikmat dunia itu Bu, nikmat dunia itu. Kalau Rasulullah SAW mengumpamakan, maka dunia itu seperti apa? Seperti jari kita yang dimasukkan ke dalam air laut, kemudian kita tarik lagi tuh, sedikit kan? Nah, dan ketahuilah nikmat dunia itu adalah sebuah kenikmatan yang semu. Ibu-ibu pernah nggak mendapati kenikmatan dunia terus sama Allah dikasih tuh, bruk, terus kita bosen? Pernah nggak? Kami pernah Bu. Dulu waktu kami di Yaman, ini cerita real asli ya. Kami tuh setiap pekan hari Jumat nih model begini, kita tuh dikasih sama lembaga pendidikan tuh 2 kilo daging, Bu. 2 kilo tiap hari Jumat ya. Sampai akhirnya ada di posisi ya Allah blenger gitu ya. Ada posisi tuh. Dan itu yang merasakan bukan kami saja, orang-orang. Semuanya hampir merasakan itu. Akhirnya kita barter tuh, tukeran sama penduduk setempat. Penduduk setempat kan pengen daging. Kita panggil sini, ini ada daging nih, tolong diambil di rumah sampai segitunya. Dan teman saya tuh bikin tempe. Tahu tempe Bu? Ya, dijual mahal. Kalau di Gresik tempe satu selonjor itu berapa tuh harganya? Dia jual kurang lebih 30.000, 40.000 tergantung besarnya tempe. Laris, PO. Iya, kenapa? Karena jarang ketemu tempe. Jadi ibu-ibu yang hari ini makan tempe bersyukurlah kepada Allah. Karena tempe itu pernah menjadi barang yang kami rindukan. Masya Allah. Jadi gitu ya Mbak. Jadi mulai prioritaskan menuntut ilmu agama dan juga jangan lupa mulai banyak-banyak berdoa. Ya Allah datangkan jodoh gitu ya. Ya Allah datangkan pasangan hidup. Iya. Karena sekarang itu gini loh. Bu, saya tuh kemarin pas waktu Mutiara Hikmah buka ta'aruf ya. Itu rata-rata Ikhwan tuh nulis gini, pengen akhwatnya itu rata-rata di bawah usia misalnya 24 tahun. Kalau perempuan bukan nggak boleh S2, S3, tapi kalau sudah ngejar karir, sudah ngejar SS-an gitu ya. Ikhwannya keder, betul. Dan nanti lambat laun sudah malas nikah. Iya. Jadi itu ya. Iya betul katanya, ini ada yang pengalaman. Ya. Gitu ya Mbak ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.